Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Vita Nurbulan dari kelas 1 Pak IC akan mempresentasikan ujian akhir semester pendidikan moderasi Islam. Baik, di slide pertama saya akan menjelaskan apa itu paham radikal. Paham radikal atau radikalisme menurut Khosrow Khafar pada tahun 2004, radikalisasi merupakan proses di mana seseorang individu atau kelompok mengadopsi tindakan kekerasan yang terkait langsung dengan sebuah ideologi ekstremis dengan konten politik sosial atau agama untuk merusak tatanan politik, sosial atau budaya yang mapan. Hal tersebut juga senada dengan yang dikemukakan oleh Mas Kaliunait pada tahun 2015 bahwa radikalisasi adalah proses di mana seseorang meniru sistem kepercayaan yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mempengaruhi perubahan sosial dan secara aktif mendukung serta melakukan kekerasan untuk tujuan politik tertentu. Mas Kaliunait menganggap radikalisasi sebagai proses yang melibatkan yang pertama, dukungan keyakinan yang kondusif untuk perilaku kekerasan, dan yang kedua, untuk tindakan kekerasan. Radikalisme secara umum juga dapat dimaknai sebagai pemahaman atau perilaku menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan. Contohnya yaitu gerakan reformasi pada tahun 1999 di Indonesia yang menentang serta menggulingkan rezim Orde Baru. Contoh yang kedua yaitu ada kelompok Kristen Anabaptis yang pro perdamaian dan menolak segala bentuk tindakan kekerasan dan mempraktikkan adul baptis. Di slide berikutnya ada tanda-tanda terpapar paham radikal. Sebenarnya ada beberapa indikator atau tanda-tanda seseorang dinilai memiliki paham radikalisasi. Sebagai contoh yaitu yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT yang mengatakan bahwa ciri-ciri kelompok yang patut dicurigai sebagai kelompok radikalisme dan terorisme yakni eksklusif, intoleran, sering melakukan nikah tanpa wali, mudah mengkafirkan kelompok lain, bahkan enggan sholat di masjid yang bukan kelompoknya. Sementara menurut analisis kebijakan Divisi Humas Polri, Kombes Sulistyo Pujohartono mengatakan bahwa masyarakat yang sudah terpapar paham radikal biasanya dapat dideteksi dengan 4 indikator. Keempat indikator tersebut yaitu intoleransi, fanatisme, eksklusivitas, dan revolusi. Kemudian ada juga tanda-tanda jika seseorang itu terpapar paham radikal, yaitu yang pertama antisosial atau tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Jadi seseorang yang terkena paham radikal itu cenderung memilih untuk menyendiri daripada untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian mengalami perubahan sikap emosional terkait agama, politik, dan sebagainya. Biasanya seseorang itu akan sangat frontal jika terjadi perbedaan pendapat. Kemudian menampakkan sikap dan pandangannya yang berbeda dengan pandangan masyarakat umum. Seseorang itu akan mengatakan ketidaksetujuannya pada saat itu juga. Jadi pandangan atau pendapat seseorang itu benar-benar beda dengan masyarakat pada umumnya. Berikutnya, implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan bernegara. Salah satu implikasi paham Islam radikal adalah kecamannya terhadap tata kelola kehidupan yang tidak atas nama agama atau syariah. Jadi mereka sering membenturkan antara keindonesiaan dengan keislaman. Mereka juga merasa tidak memiliki negara dan tidak berkewajiban untuk membela keutuhan NKRI. Nafsu mereka justru seperti ingin memecah Indonesia menjadi negara-negara kecil dengan menerapkan syariat Islam. Oleh karenanya perlu ditingkatkan lagi sikap nasionalisme sebagai salah satu cara untuk menangkal paham radikal. Kemudian di slide berikutnya, pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme.
Menangkal gerakan Islam radikal di Indonesia terdapat beberapa cara, seperti melalui jalur pendidikan dengan cara memberikan pemahaman wawasan bahaya Islam radikal dan penguatan kebangsaan, melakukan pengawasan terhadap keluarga atau kerabat-kerabat terdekat, atau bisa juga melalui peran civil society yang ada di Indonesia. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu civil society yang memiliki komitmen kuat kebangsaan dengan mempertahankan dasar Pancasila yang menjaga keutuhan NKRI dari gerakan Islam radikal, yang dimana Islam radikal itu berusaha untuk merubah sistem negara menjadi negara khalifah. Kemudian pendekatan yang kedua ada pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Jadi semua ekonomi dan politik Islam radikal itu didasarkan pada kehadiran perjuangan kelas antara kelas borjuis, moderat, dan pro pemerintah. Dan yang kurang beruntung, masalah radikalisme adalah salah satu jurang yang ada di seluruh bidang sosial, ekonomi, bahkan politik. Pendekatan Islam moderat pada dasarnya bukanlah solusi komprehensif. Dengan kata lain, Islam moderat adalah sikap diskursif yang diambil oleh pemerintah politik dan menganggap tantangan yang dirasakan terhadap sistem seperti kemiskinan merupakan akibat dari kesalahpahaman dan penyalinan kebijakan yang tidak disesuaikan dengan konteks negara dan keadaan sebenarnya. Masalah munculnya Islam radikal tidak dapat dilepaskan dari pendekatan negara terhadap pengentasan kemiskinan tersebut. Pengentasan kemiskinan tersebut adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi semua masalah ini. Kemudian ada genealogi moderat agama Islam. Menurut Al-Asfahani, kata wasat bermakna titik tengah atau seimbang. Bahkan di dalamnya terkandung makna keadilan, kebaikan, keamanan, dan kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, kata wasat diartikan dengan kata moderat. Dengan demikian, term wasatiyah memiliki makna selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan berkecenderungan pada jalan tengah. Quraisy Shihab pada tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai umatan wasaton, artinya umat yang moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaannya umat Islam itu berada pada posisi pertengahan, seperti posisi Ka'bah. Posisi tengah ini menjadikan manusia tidak memihak kanan maupun kiri, suatu hal yang dapat mengantarkan manusia dalam berperilaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang yang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika di posisi itu dapatlah menjadi teladan bagi semua pihak. Jadi moderat dalam beragama Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap pada tengah-tengah. Jadi kita harus memiliki sikap adil, kita tidak boleh memihak antara yang kanan dan yang kiri. Jadi kita harus benar-benar berada di tengah, karena agama Islam merupakan agama yang moderat, agama wasatiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang regulasi moderasi beragama Islam di Indonesia. Jadi, dalam konteks pergerakan Islam di Indonesia, kelompok Islam moderat merujuk pada kelompok Islam yang mengambil posisi tengah antara dua pergerakan Islam, fundamentalisme radikal dan liberalis sekuler. Dalam konteks Indonesia, Islam moderat yang mengimplementasikan umatan wasaton terdapat pada dua golongan, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya mencerminkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui toleransi serta kedamaian dalam berdakwah. Sikap moderasi Nahdlatul Ulama pada dasarnya itu tidak terlepas dari akidah aswaja yang dapat digolongkan paham moderat. Dalam pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurang-kurangnya 5 karakteristik. Yang pertama itu ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu penggunaan pemikiran rasional dalam memahami dan mendekati ajaran Islam. Keempat, menggunakan pendekatan konstekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Yang terakhir, yang kelima itu
menggunakan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam atau yang sering kita kenal dengan nama istinbat. Kemudian yang terakhir ada urgensi mata kuliah pendidikan moderasi Islam. Moderasi Islam itu merupakan salah satu paham aliran pemikiran Islam yang lebih mengedepankan sikap moderat, adil, dan bijak, dan mengutamakan kebaikan dalam beragama dan mempraktekkan ajaran Islam yang santun dan cinta damai dalam menghadapi persoalan kehidupan manusia. Agar peserta didik memiliki pemahaman moderat, itu diperlukan proses pembelajaran pendidikan moderasi Islam yang diharapkan peserta didik itu mampu memiliki pandangan toleran dalam menghadapi setiap perbedaan agama dan keyakinan, menghargai perbedaan agama dan bersikap toleran terhadap keragaman, serta peserta didik juga dapat bersikap tanpa melihat asal-usul agama dan kelompok. Jadi ketika kita mengetahui pendidikan moderasi Islam, kita harus memiliki sikap toleran dan kita tidak boleh melihat bagaimana asal-usul agama mereka. Jadi kita harus menghormati adanya perbedaan. Ini cukup sekian presentasi UAS mata kuliah pendidikan moderasi Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.